Suatu hari, 3 orang turis Amerika sedang mendaki gunung pada daerah terpencil di Georgia. Konon di daerah pegunungan itu pernah terjadi invasi Uni Soviet yang meninggalkan sejumlah ranjau darat, dan inilah dongeng dari film yang berjudul Landmine Ghost Click 2015. Saat mencapai puncak, turis bernama Bernam Daniel meminta rekannya yang bernama Bernam Chris untuk menikahkannya dengan sang tunangan yang bernama Bernam Alicia. Kendati keberatan, Chris tetap melakukannya. Baru saja mulai mengucapkan kalimat sakral pernikahan, Chris mendadak berhenti sebelum menyelesaikannya. Menurut Chris, mereka melakukan hal yang konyol. Chris lantas mengambil tas dan mengajak mereka membangun tenda. Pada malam hari, ketiganya berkumpul di sekitar api unggun. Daniel bertanya kepada Chris mengenai hal yang mengganggunya, namun Chris menolak untuk menjelaskan. Oleh sebab itu, Daniel memperjelas bahwa meskipun dia dan Alicia menikah, kerusakan selalu menjadi bagian dari rencana mereka. Setelah merasa lebih baik, Chris akhirnya meresmikan pasangan itu sebagai suami istri, sehingga mereka merayakannya dengan minuman. Tapi akibat terlalu banyak minum, Daniel pun mabuk. Untuk itu Alicia mengantarnya ke tenda. Rupanya di sana sang pasangan ini mulai bergelut, sehingga Chris yang tidak ingin menyaksikan mereka terpaksa memadamkan api unggun dan pergi tidur. Keesokan pagi, Chris terbangun dan melihat seorang pria mengobrak-abrik barang-barang mereka. Oleh karenanya, Chris pun mendekati pria itu dan mencoba menyerangnya. Hey, what are you doing, pal? Whoa! Stop! Mendengar pertengkaran mereka, Alicia dan Daniel segera datang. Melihatnya, Alicia memberitahu bahwa pria itu bernama Bernam Devi dan merupakan seorang polisi hutan. Menurutnya, kedatangan Devi adalah untuk mengambilkan kamera. Setelah mendengar penjelasan mereka, Chris akhirnya meminta maaf. Devi selanjutnya mengambil kamera yang dimaksud dan meminta mereka bertiga bersiap berfoto. Saat mengatur posisi, Devi terus meminta mereka bergerak ke sudut yang lebih baik. Tapi saat bersiap untuk mengambil gambar, dia melihat sesuatu yang aneh di bawah kaki Chris. Alicia awalnya berpikir Devi membutuhkan bantuan tentang cara menggunakan kamera. Namun tiba-tiba Devi berteriak agar Chris tidak bergerak. Merasa penasaran, maka Daniel memeriksa tanah dan mendapati Chris sedang berdiri di atas ranjau darat. Menyadari hal ini, tentu saja Chris mulai panik, sehingga Daniel mencoba untuk menenangkannya. Devi kemudian berkata akan mencari bantuan, tetapi mungkin memakan waktu sekitar 4 jam untuk mencapai kota. Jadi mereka harus menjauh dari Chris. Dalam kondisi ini, Chris berusaha untuk tidak bergerak. Sementara Daniel bersama Alicia pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk mendapat sinyal telepon. Daniel lalu mencoba menelepon untuk meminta bantuan. Namun setelah berhasil melakukan panggilan, Daniel pun menutup telepon dan memberitahu Alicia bahwa tim penyelamat tidak mungkin menyelamatkan seorang pelacur. Begitu kembali kepada Chris, Alicia mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Alhasil Chris memberitahu Alicia kalau dia telah mengungkapkan mengenai perselingkuhan mereka kepada Daniel. Mendengar hal itu pun Alicia gelisah dan meminta maaf kepada Daniel. Tapi Daniel berkata permintaan maaf itu sudah terlambat. Karena Chris dan Alicia juga sudah bercinta, Daniel mengambil sekop dari balik pohon
dan memerintahkan Alicia menggali parit untuk dimasuki oleh Chris, agar kau bisa selamat atau malah menjadi kuburannya. Daniel juga mengungkapkan bahwa dialah yang menempatkan ranjau darat di sana. Chris berpikiran jauh itu palsu karena bila ranjau tersebut nyata, tidak mungkin Daniel mau berdiri di sampingnya ketika mereka akan difoto. Namun Daniel segera menarik rantai pengaman untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ranjau itu benar-benar asli. Dia bahkan membuang rantai pengaman dan berjalan pergi guna menemui Devi yang ternyata bersekongkol dengannya untuk menjalankan rencana. Pada waktu yang sama Alicia berhasil menemukan rantai pengaman dan berusaha memasangnya kembali ke ranjau darat. Tapi setelah memasangnya, Alicia ragu-ragu apakah bom itu tidak akan meledak jika Chris memindahkan kakinya. Akibat hal ini Alicia memutuskan untuk mengambil skop dan mulai menggali. Sementara itu, seorang pemburu bernama Iliali mengintip mereka dari balik-balik batu. Menyadari hal ini, maka Chris dan Alicia berteriak meminta tolong. Sayang anjing Ilya terlepas, sehingga Alicia berusaha menjauhkan anjing itu dari Chris. Tetapi ketika datang, Ilya justru langsung menodong mereka karena merasa curiga mereka sedang menguburkan seseorang. Dia juga memerintahkan Chris untuk berbalik. Manakala Chris mengatakan tidak bisa melakukan itu, maka Ilya menembak ke arah kakinya. Akibat hal ini, Alicia mencoba menjelaskan situasi yang sedang mereka hadapi. Jadi Ilya memeriksa kaki Chris dan mengetahui bahwa Iliali berkata jujur. Hanya saja mereka merasa bingung bagaimana mereka berdua bisa berada dalam situasi tersebut. Karena sebagai warga lokal, Ilya baru mengetahui ada sebuah ranjau darat di sana. Lantaran Ilya mengancam tidak akan membantu jika mereka menolak untuk bercerita. Terpaksa Alicia memberitahu tunangannya menjebak mereka akibat dia tidur dengan Chris. Mendengarnya, Iliali langsung beranggapan Alicia bukan gadis baik-baik, sehingga menawarkan bantuan tetapi dengan imbalan. Alhasil mereka mengizinkan Ilya untuk mengambil barang-barang mereka. Memanfaatkan peluang ini, Ilya memberitahu bahwa dia menginginkan celana dalam yang dikenakan oleh Alicia. Namun Chris segera menghentikannya dan menawarkan uang serta kartu kredit. Sayangi Ilya tidak tertarik dengan tawaran tersebut karena tidak memiliki pilihan. Akhirnya Alicia memberikan apa yang diminta, meski Chris sangat keberatan, dan sesuai janjinya Iliali pun mulai menggali. Tapi tiba-tiba seseorang memanggilnya dari radio. Ketika Iliali menjawab panggilan itu, Alicia bertanya apakah dia bisa meminjam radio tersebut untuk meminta bantuan. Sekali lagi Iliali memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapat imbalan. Kali ini dia melempar pakaian dalam ke tanah dan memerintahkan Alicia mengambilnya seperti anjing. Melihat ini tentu saja Alicia menolak dan memilih untuk kembali menggali. Namun menyadari betapa sulitnya menggali, terpaksa Alicia memilih untuk mengambil kain tipis tadi. Hanya saja Iliali mengingatkan negara Alicia melakukannya seperti anjing. Ilya lantas melempar kembali benda itu, sehingga Alicia merangkak untuk mengambil dan menyerahkannya kepada Iliali. Tetapi ia mengatakan Alicia masih melakukan kesalahan. Karena seekor anjing tidak menggunakan lengannya, jadi ia melempar dalaman itu untuk yang terakhir
terakhir kalinya. Kali ini dengan sangat terpaksa Alice yang merangkak dan mengambil benda itu menggunakan mulutnya. Sebagai gantinya Iliali memberikan radio tersebut. Malang masalah tidak sampai di situ saja, karena ternyata orang di radio tidak mengerti bahasa Inggris. Dengan begini Alicia mencoba meminta Ilya untuk menerjemahkan. Tapi lagi-lagi Iliali menuntut imbalan dengan meminta Alicia melepaskan bajunya. Awalnya Alicia menolak, tetapi Ilya memaksa dengan alasan orang di radio mengkhawatirkan keselamatannya. Jadi bisa membahayakan nyawa mereka, oleh karenanya Alicia mulai melakukan apa yang ia inginkan. Sembari menginstruksikan agar Dao Ilya meminta bantuan. Tanpa mengetahui apa yang sebenarnya ia ucapkan, Alicia memerintahkannya pergi. Karena tidak akan memainkan permainan Ilya lagi, baru saja berjalan pergi. Radio Ilya kembali berbunyi, sehingga ia mendatangi Alicia dan bertanya apakah Alicia ingin tahu apa yang dikatakan, serta memaksa Alicia menanggalkan sebagian pakaian lagi. Kali ini Alicia benar-benar menolak. Chris bahkan menjadi marah dan mulai memakinya. Mendengar itu Iliali menodongkan senjata ke arah Chris. Melihat kesempatan ini, Chris pun memerintahkan Alicia lari. Sayang Ilya segera melepaskan anjingnya dan berlari mengikuti mereka. Sekepergian Iliali, Chris mengambil rantai pengaman dan membuat pengait untuk mengambil senjata yang ia tinggalkan. Begitu senjata berhasil ia dapatkan, bersama dengan itu pula ia kembali dengan Alicia di genggamannya. Chris mencoba mengancamnya, namun Ilya berkata peluru senjata itu menimbulkan semburan besar yang juga akan mengenai Alicia. Mendengarnya Chris tidak bisa menarik pelatuknya. Parahnya lagi, Ilya menyeret Alicia ke balik batu dan mulai melakukan pelecehan. Setelah Ilya selesai memuaskan dahaganya di hadapan Chris, Alice yang merebut pisau dan mencoba menyerang. Melihat itu, Chris berteriak memerintahkan Alicia berlari ke arahnya, malang tanpa diduga. Terjangan anjing Ilya menyebabkan Chris melepaskan timah panas secara tidak sengaja. Sedangkan dia sendiri kehilangan kesadaran di dalam parit. Ketika siuman, Chris mendengar Ilya memberitahu bahwa ranjau darat itu palsu. Karena ranjau darat yang asli seharusnya meledak begitu Chris menginjaknya. Menurut Ilya, mereka terlalu banyak menonton film Hollywood. Ilya kemudian pergi, di mana Chris menemukan Alicia terbaring di sampingnya. Di sini Chris menyadari peluru yang ia lepaskan telah mengenai Alicia. Beberapa minggu kemudian, Chris mengetuk pintu sebuah rumah milik penduduk setempat. Seorang wanita dan putrinya kemudian keluar. Chris menjelaskan bahwa dirinya tersesat, jadi membutuhkan sebuah peta pit. Si ibu yang bernama Bernam Tanya dan putrinya yang bernama Bernam Lika. Lantas dengan ramah mempersilahkan Chris masuk dan menawarinya makan. Tak lama setelah itu, seorang pria masuk ke dalam rumah. Dan terungkaplah bahwa pria ini adalah Iliali. Iliali sempat tersentak mendapati Chris bersama anak dan istrinya. Setelah mengetahui Chris beralasan tersesat, Ilya memberi tawaran untuk mengantarkannya. Ketika berada di luar, Ilya meminta Chris menemuinya di suatu tempat dalam waktu 15 menit dan memperingatkan agar Chris tidak melibatkan keluarganya.
Begitu Chris pergi, Ilya bergegas melepaskan anjingnya untuk mengejar Chris. Sembari menunggunya, Lily mendengar suara gonggongan si anjing. Tapi gonggongan itu tiba-tiba berhenti sehingga membuatnya khawatir. Oleh karenanya Lily memutuskan keluar untuk mencari. Pada waktu yang sama, Chris kembali ke rumah dengan membawa anjing tersebut. Chris menjelaskan kepada Lika dan tanya bahwa anjing itu tidak sengaja dia ditabrak. Di halaman rumah Lily menemukan jejak darah sehingga buru-buru kembali ke rumah. Saat sampai di rumah, Ilya yang melihat Chris bersama anjingnya. Akibat hal ini, Ilyas segera mengambil senjata dan mengancam akan menghabisi Chris. Tapi Chris hanya tersenyum, sembari berkata senjata itu tidak terisi. Chris lalu mengeluarkan senjatanya dan langsung melepaskan timah panas ke kaki Ilya. Diadi juga meminta Tanya dan putrinya membawa Ilya masuk. Di dalam, Chris memerintahkan Lica mengikat Tanya. Chris bahkan menolak uang yang ditawarkan oleh Tanya. Diadi juga menunjukkan kain tipis milik Lika. Alhasil Lily memohon maaf kepada Chris dan menjelaskan bahwa Diadi sedang mabuk saat melakukan pelecehan kepada Alicia. Mendengar itu, Chris mengambil minuman dan mulai meminumnya serta memaksa Tanya dan Lika minum bersamanya. Chris berkata, sekarang dirinya pun sudah mabuk, kemudian seperti yang Ilya lakukan dulu. Chris juga melepaskan dalaman Lika dan memerintahkannya untuk merangkak membawa benda itu seperti anjing. Persis seperti yang dilakukan oleh Ilya dulu kepada Alicia. Kain ini kemudian ia masukkan ke mulut Ilya. Setelah itu, Chris mengajak mereka bermain roulette dengan meninggalkan satu peluru di senjatanya. Dan Lika harus menanggalkan sehelai pakaian setiap kali senjata ditembakkan. Jika sampai semua pakaian terlepas dan senjata tidak meledak, maka Diadi membiarkan Lika hidup saat permainan baru dimulai. Ilya memohon agar Chris mengampuni putrinya, tapi Chris tidak peduli dan terus melanjutkan permainan. Naas manakala pelatuk ditarik untuk yang ketiga kali, maka nyawa Lika pun melayang. Hanya saja seketika itu pula Chris terkejut dengan apa yang telah ia lakukan. Di mana-mana terdengar tangis Tanya dan Ilya meratapi kematian Lika di mata mereka. Tragedi ini membuat Chris terduduk menyesali perbuatannya. Sayang tidak dijelaskan bagaimana nasib Daniel dan Devi yang menjadi awal semua itu. Tadi jelaskan pula mengenai kelanjutan nasibnya Tanya, Ilya ataupun Chris. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu.